Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan, tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 13, ayat 1 sampai ayat 9, demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia pertanian, kualitas tanah sangat menentukan pertumbuhan dan panen yang melimpah kelak. Sekali lagi, dalam dunia pertanian, dalam dunia cocok tanam, kualitas tanah sangat menentukan pertumbuhan dan panen yang melimpah kelak. Itu sebabnya sebelum ditanam, maka tanahnya akan dikelola dengan baik. Lalu setelah melakukan proses yang panjang, maka tanah yang sudah dikelola melalui berbagai proses itu kemudian akan ditanami dengan bibit atau benih. Sebenarnya tidak ada bedanya dari hal tersebut, bahwa kita pun masing-masing menentukan prioritas dan melakukan apa yang menjadi tanah kita, mengupayakan tanah kita ini baik, sehingga panen kita kelak akan melimpah. Tidak jauh bedanya dari dunia pertanian itu tentang bagaimana kita dalam kehidupan kita ini menjadikan lahan atau hati kita ini menjadi tempat benih itu tumbuh. Kalau benih itu dipilih, diperoleh dari proses juga yang panjang. Sehingga benih tidak sembarang benih, tapi dipilih dari hasil yang paling unggul, atau untuk dijadikan bibit itu bukan dari sembarangan. Bagaimana supaya kelak dia tumbuh dengan baik, maka benih itu pun dipilih dari yang murni, bukan dari yang asal-asalan, yang asal ada, karena itu menentukan panen kelak. Maka sekali lagi, untuk menentukan bagaimana firman itu akan tumbuh dalam hati seorang manusia, hati setiap orang percaya, maka memastikan bagaimana hati kita ini menjadi tempat benih itu tumbuh. Demikian dalam firman ini Yesus menjelaskan perumpamaan kepada muridnya, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi Yesus menjelaskan perumpamaan ini supaya orang yang mendengarkan dia mengetahui tentang apa itu kerajaan Allah. Dalam ayat 1-2 dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Seperti yang biasanya Yesus itu mengajar dalam rumah ibadah atau bait suci. Tetapi kali ini dia keluar dari rumah ibadah, dia melakukan pengajaran kepada banyak orang, dia duduk, dia pergi di tepi danau. Ketika mereka orang banyak melihat Yesus itu duduk di tepi danau, mereka ikut berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Sehingga dia naik dalam perahu, sedangkan semua orang banyak itu mendengar dia dari tepi pantai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan pengajarannya di mana ketika itu adalah berbeda dari biasanya.
Dia melakukannya di tepi pantai, dia naik ke dalam sebuah perahu, dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam sebuah perumpamaan. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu digambarkan dengan seorang penabur. Seorang penabur yang pergi ke sawah atau pergi ke ladangnya untuk menaburkan benih. Biasanya benih yang disampaikan itu di Palestina adalah benih gandum. Tetapi di firman ini, itu dikatakan padi. Dalam terjemahan hidup kita di mana kita hidup di konteks yang bukan menanam gandum tetapi padi. Maka dalam firman ini disampaikan menabur benih padi. Dalam ayat 19-23 dijelaskan oleh Yesus bahwa penabur yaitu adalah para nabi, orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Dan penabur itu harus mengingat bahwa sentral atau pemberitaan adalah Yesus Kristus. Yang perlu mereka ingat, sentral dari pemberitaan itu bukan diri mereka. Tetapi sentral dari pemberitaan itu adalah Yesus Kristus. Jadi bukan manusia, jadi bukan diri sendiri. Mereka diutus, benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan atau kabar baik yang diberitakan untuk kehidupan manusia. Dan tanah yang 4 jenis itu merupakan sikap atau karakter manusia atau karakter setiap orang yang ada dalam dunia ini. Jadi benih yang ditabur oleh penabur itu jatuh kepada 4 jenis tempat yang berbeda-beda. Kepada 4 jenis yang berbeda. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ayat 4. Artinya, benih yang tidak mencapai tanah, diinjak oleh orang, dalam Lukas dikatakan diinjak orang, dan dimakan habis oleh burung-burung. Artinya adalah melambangkan hati orang yang mengerti firman Tuhan, yang dikabarkan, tetapi datang si jahat, datang si iblis yang merampas firman itu dari hatinya. Supaya mereka jangan percaya dan tidak diselamatkan. Ini yang disampaikan oleh Lukas. Ini adalah ibarat orang mendengar, namun tidak memegang dan tidak bertahan. Memegang tetapi tidak berbuah. Ini adalah gambaran orang yang datang ibadah, orang yang datang ke pertangyangan, yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti karena tidak memberi hati. Akhirnya, yang didengarnya sia-sia dan tidak mendapat apa-apa, dan dalam kehidupannya pun tidak berbuah apa-apa, dan tidak berubah hal apapun dalam hidupnya. Yang kedua, benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, ayat 5. Benih di tanah berbatu tumbuh dengan cepat, tetapi segera layu dan kering, karena tidak berakar. Itu disampaikan oleh Markus dan Matius. Dan tidak mendapat air, sebab tanah di situ tidak tebal. Jadi ketika matahari datang sudah terik, maka segera layu, bahkan mati, sebab tidak berakar. Artinya adalah orang yang mendengar firman, pada awalnya senang menerimanya, namun tidak berakar dalam hatinya. Dan tidak menerimanya, namun dan tidak dipercaya, hanya dipercaya sebentar saja. Ketika pergumulan datang, tidak tahan, sehingga firman yang didengar itu layu. Ini bisa terjadi pada orang yang mendengar firman Tuhan. Pada awalnya dia senang, tetapi karena pergumulan, pencobaan, penganiayaan, imannya hilang, tidak bertahan, hanya pandelian kemudian di hatinya. Jadi ini melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan tersebut dan menerimanya, tetapi ia tidak tahan karena pencobaan dan karena penindasan, karena penganiayaan, karena firman itu sendiri. Dan dia segera murtad. Dia layu, firman itu tidak lama bertumbuh di dalam hatinya. Ini bisa saja gambaran orang-orang yang datang ke gereja. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia bilang, aku akan berubah dan aku akan melakukan firman seperti yang kudengarkan dalam khotbah hari ini. Tetapi begitu lewat dari pintu gereja, kemudian dia bilang, aku kan masih hanya manusia biasa. Siapalah yang bisa melakukan itu dengan baik dan sempurna?
Aku ini pun masih manusia biasa. Jadi hanya sebentar, layu karena persoalan pergumulan yang dialami dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam kehidupan kebersamaan di dunia ini, dia segera layu dan tidak berbuahkan apa-apa. Bahkan dikatakan, karena penganiayaan, pergumulan persoalan itu, sampai kemudian murtad dan tidak percaya kepada firman itu. Yang ketiga adalah benih yang jatuh ke semak duri, ayat 7. Benih itu tumbuh, namun tidak bertumbuh dengan baik. Dia kurus, semakin kecil karena dihimpit oleh semak duri itu. Semak duri itu menghimpit benih itu sampai mengecil dan kemudian mati dan tidak sempat berbuah. Dalam kitab Markus dikatakan tidak sempat berbuah. Artinya mendengar firman tetapi karena pergumulan dunia sehingga tidak dapat memperhatikan firman itu. Pergumulan dunia dibiarkan menghimpit firman itu. Harusnya firman itu yang menjawab pergumulan sehingga firman itu tidak sempat, tetapi tidak sempat berbuah. Artinya firman itu yang harus menjawab pergumulan persoalan yang menghimpit kehidupan. Tetapi malah dia memberikan himpitan dunia itu sehingga firman itu tidak dipercaya dan tidak diyakini. Dia semakin mengerdil, semakin dihimpit dan akhirnya juga akan mati. Tidak sempat berbuah sama sekali. Firman menjadi kalah dan kebenarannya menjadi tidak diyakini oleh dia. Karena kekayaan, karena kehormatan, atau karena keinginan dunia yang memenuhi hati, dan akhirnya firman itu tidak berbuah. Sekali lagi mengerdil dan imannya menjadi layu. Bukankah kenikmatan dunia yang di dunia ini yang menghimpit benih atau firman itu yang membuat manusia, yang menjadikan manusia mengeluh dan tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan? Kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Sikap hedonisme itu yang semakin menghimpit sehingga tidak meyakini kebenaran firman ini. Inilah yang melambangkan hati yang mendengar firman tersebut tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Kekuatan dunia, tipu daya, terbuai dengan kekayaan, kenikmatan hidup. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Kenikmatan dunia, tawaran-tawaran, kenikmatan kesana kemari. Pergi hari Minggu pun dipakai untuk liburan, dipakai untuk bersenang-senang, tidak pernah lupa ibadah. Kesana kemari kita lihat live-nya sudah bersenang-senang, bernyanyi-bernyanyi. Karaoke-karaoke, tidak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan, supaya kalau kita mengatakan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipenuhi oleh firman, maka kita mengutamakan itu. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu, menyenangkan hati pikiran kita, silakan. Kita bilang himpitan dunia sangat membuat kita bergumul dalam kehidupan ini sehingga perlu hiburan, sehingga perlu healing, sehingga perlu untuk mengekspresikan diri, sehingga perlu untuk menenangkan diri, tetapi jangan menenangkan diri yang salah juga. Tapi jangan menenangkan diri yang hanya melampiaskan kesenangan itu dengan hal-hal yang duniawi juga. Kalau seperti itu semakin menghimpit dunialah kehidupan kita ini. Nah, yang berikut, yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Inilah yang kita lihat yang keempat dalam ayat 9, ayat 8. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu bertumbuh dengan baik karena jatuh pada tanah yang baik. Siapa gambaran tanah yang baik itu? Yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, menerimanya, dan melakukannya dalam hidupnya. Inilah benih yang baik, hati yang baik yang menerima firman itu. Dan pada waktunya dikatakan akan berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya orang yang mendengar firman Tuhan itu, yang memahami, yang melakukan firman itu, akan melakukannya dan akan mengekspresikan firman itu dengan baik. Mengerjakan firman itu dengan baik. Itulah gambaran orang-orang yang berbuah dalam firman itu. Maka penabur pun akan sangat senang melihatnya. Orang yang menggambarkan hati walaupun
ada masalah pergumulan dalam hidupnya, tetapi dia menjadikan hatinya menjadi menerima firman itu, menghidupi firman itu dalam hidupnya. Sehingga firman itu berbuah. Maka penabur akan bersukacita melihatnya. Di tanah yang baik itu adalah menggambarkan hati orang yang mendengar firman Tuhan itu. Dia mengerti, dia menyambut firman itu, dan menyimpannya dalam hatinya, kata Lukas. Menyimpannya dalam hatinya, dan mengeluarkan buah. Jadi buah dalam perumpamaan ini adalah menggambarkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual. Yang berikut nanti dikatakan dalam Galatia 5, 22-23, itulah buah-buah dari iman. Itu gambaran dari kematangan, kedewasaan spiritual akan menghasilkan buah-buah yang baik. Namun pertanyaannya, siapa yang pantas menentukan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat? Siapakah yang menentukan? Kitalah yang menentukan banyaknya buah dari benih itu. Dengan kekuatan Roh Tuhan yang hidup dalam kita. Yang menentukan hati kita berbuah ini. Hati kita berbuah atau tidak berbuah. 100 kali lipat, 60, 30. Tetapi tetap dalam perlindungan dan kuasa Roh Tuhan yang menyertai hati kita ini. Sehingga itu akan berbuah. Hati kita inilah tempat dari benih itu. Hati kita inilah menjadi tempat benih yang baik itu. Kita yang berbuahkan 160 dan 30 kali lipat. Itu sebabnya nanti dalam ayat 24, bagaimana kita menerima firman yang kita dengarkan itu. Kita yang menentukan berapa buah yang kita hasilkan, berapa banyak yang menjadi berkat. Kalau firman itu, benih itu, semua benih itu baik. Ada yang salah menafsirkan, katanya ada benih yang busuk. Dalam firman ini, hati manusia itu yang justru harus dibereskan. Kalau benih itu sudah benih yang baik. Tetapi hati, tempat dari benih itu ditaburkan, itu yang perlu diperhatikan dulu. Supaya dia membuahkan 160 dan 30 kali lipat. Firman itu berbuah jika hati kita menerima dengan baik. Menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Jika ada keseriusan mendengar, jika ada keseriusan bagi kita untuk mengimani, jika ada keseriusan bagi kita untuk menekuni, itulah yang akan berbuahkan 100 kali lipat. Kalau hanya mendengar, masih di level 30. Kalau hanya serius mengimani, hanya 60 saja. Tetapi kalau semua itu dipadukan, mendengar, mengimani, melakukan, sampai ke level yang 100. Itu berbuah 100 kali lipat. Ada yang mendengar firman Tuhan kurang tekun, kurang serius. Ada yang hanya mendengarkan itu hanya sebatas mengimani, tidak melakukan. Ada yang hanya keraguan-raguan saja. Di media ada khotbah yang kalau enak, ada orang yang sekarang kalau mendengar khotbah itu dia bilang enak. Di media sosial sudah banyak khotbah-khotbah, enak kali khotbah ini, sering dicari dalam searching pencarian khotbah ini begitu. Tapi pertanyaannya, kalau Bapak Ibu bilang khotbah itu enak, apakah berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua? Apakah menunjukkan buah yang baik? Apakah yang diubahkan dari firman yang Bapak Ibu dengar itu dalam hidup dan hati, dalam keluargamu, dalam kehidupan sehari-hari? Jangan hanya mendengar, tetapi hanya mendengar saja. Tidak sampai mengimani dan melakukan. Ya, ini yang perlu juga. Sekarang banyak bertaburan khotbah-khotbah di media sosial, di YouTube, dimanapun itu. Ketika kita bilang khotbah ini yang paling enak didengar, lucu lagi katanya. Pertanyaannya, apakah khotbah yang Bapak Ibu dengar itu mengubah hati dan pikiranmu, menjadikan hatimu menjadi lahan terbaik, tempat dari firman itu ditaburkan? Sekarang Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, bagaimana hatimu? Bukankah saat firman diperdengarkan ada banyak orang yang tergoda, dilalapi oleh handphonenya, sana memberitakan firman Tuhan, dia asik main game. Dia serius tapi serius main game. Dia pura-pura mendengar. Lalu mengupload status. Khotbah ini seperti ini. Tapi benarkah begitu bahwa seperti itu juga dalam hati kita? Maka saya mau katakan, jadikanlah hatimu menjadi tanah yang baik, tempat dari firman itu ditaburkan dan supaya bertumbuh. Terakhir dalam ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
mendengarkan perumpamaan ini, mendengarkan tentang kerajaan Allah itu bagaimanakah. Sebab walaupun banyak orang di situ, ketika firman ini diperdengarkan, sama dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan hanya mendengar, tetapi tidak melakukan firman itu sendiri. Kalau saudara berdiri di situ dan mendengarkan Yesus mengajar, kalau kamu punya telinga tetapi tidak mendengarkan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab yang berbahagia adalah kamu berdiri mendengarkan firman itu, duduk mendengarkan firman itu, dan melakukannya dalam hidupmu, menjadikan hatimu lahan terbaik, saudara akan berbuah dalam kehidupanmu. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Sebab ada orang bertelinga tetapi tidak mendengar. Ada orang yang punya telinga tetapi tidak memperhatikan dan tidak menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Karena itu yang mau disampaikan firman ini. Yang pertama, jadikanlah hatimu menjadi tanah terbaik, tempat dari firman itu ditaburkan. Agar menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang melimpah dan menghasilkan buah yang manis bagi banyak orang. Yang kedua, menghasilkan buah yang melimpah. Iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Menghasilkan buah yang melimpah. 100 kali lipat. Dan berkali lipat lagi banyaknya buah-buah yang kita hasilkan. Yang ketiga, firman Tuhan menjadi kekuatan kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Yakini, hidupi, sehingga kelak, dan tetap bertekun. Maka kita akan hidup dalam firman itu, dan firman itu akan membawa kita menghasilkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.